Masjid Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu penceramah pada malam kali ini, beliau adalah Dr. Haji Robi Habibah Abroror M.Hum. Beliau adalah ketua di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kemudian Kaprodi Agama dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga. Kemudian informasi yang kedua untuk Imam Tarawih pada malam kali ini, beliau Al-Ustadz Muhammad Muhajir LCMA. Informasi yang ketiga untuk penceramah pada esok hari adalah Ustadz Yayat Hidayat MSI. Untuk informasi yang selanjutnya kepada Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya agar bisa mengkondisikan, kemudian yang membawa alat komunikasi untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyukan jamaah sholat tarawih nanti. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Ustaz Dr. Haji Robi Habibah Abroror M.Hum dengan segala hormat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan ridhonya. Allah masih perkenankan kita untuk menjalankan ibadah puasa dan menikmati siam Ramadan ini sampai hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, amal ibadah kita yang lainnya, thalabul ilmi, mencari nafkah yang halal untuk anak istri, langkah-langkah kita ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, ke rumah-rumah Allah, semuanya dibalas oleh Allah, diterima, dibalas oleh Allah dengan berlipat pahala dan kemuliaan. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, ya, kita mendengar beberapa waktu yang lalu ada serangan teror ya di beberapa negara di Eropa, di Inggris, juga di Asia ya, nyampe ke kita juga di Iran dan Saudi juga pernah, dan saya kira akan terjadi dimanapun. Tapi masalahnya adalah kekerasan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi kekerasan apapun, kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama Allah, tidak bisa dibenarkan oleh agama kita atau oleh agama manapun di muka bumi ini. Membunuh orang lain atau melenyapkan jiwa orang lain itu sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Barang siapa membunuh satu jiwa, barang siapa melenyapkan satu jiwa, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa mau menghidupi satu jiwa, maka ia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Nah, jadi bulan puasa ini bulan yang penuh rahmat, ya. Tidak mungkin bulan ini dicoreng oleh orang-orang yang mengaku memperjuangkan agama, tetapi justru menebar pesan-pesan kejahatan di muka bumi.
Tentu saja ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada agama yang membolehkan umatnya untuk melakukan tindakan pembunuhan kalau tidak ada alasan yang jelas. Misalnya dalam kondisi peperangan, darul harb, dalam keadaan berperang, boleh kita melakukan tindakan menyerang balik karena kita diserang. Tetapi di Darussalam atau dalam keadaan yang aman, damai, tidak boleh melakukan tindakan seperti itu. Bahkan ada yang melakukan tindakan bunuh diri. Wah, ini bahaya lagi. Tindakan bunuh diri ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah mengingatkan barang siapa menusukkan besi ke dalam dirinya, maksudnya bunuh diri, itu dia nanti di sana juga akan melakukan itu berkali-kali. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah, barang siapa lompat dari bukit lalu meninggal dunia, dia akan melakukan itu lagi berkali-kali. Belum lagi hukuman-hukuman yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, puasa ini as-shaum atau asyam ini sering dimaknai al-imsak atau menahan diri. Menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Jadi minum, makan, hubungan suami istri di waktu yang sudah ditentukan sampai sebelum maghrib itu dilarang. Nah, puasa sendiri, khususnya puasa Ramadan, punya keistimewaan. Ramadan ini banyak nama disematkan pada bulan ini. Disebutkan sebagai syahrul dzikr, syahrul Quran, jadi bulan berzikir. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan tadarus Al-Quran. Syahrul khair, bulan kebaikan. Syahrul taubah, bulannya taubat nih. Pintu-pintu taubat dibuka. Syahrul ghufran, bulan penuh ampunan. Dan lain sebagainya. Jadi di sini bagi orang-orang yang beriman, jadi tiketnya puasa Ramadan itu adalah orang yang beriman. Puasa Ramadan ini sesungguhnya puasa yang dipesan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. As-shaumu li wa ana ajziyun. Puasa itu untukku, kata Allah, dan Allah sendiri yang akan membalas dengan ganjaran yang berlipat. Allah sendiri akan membalas kontan dan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang mau menghadiri undangannya. Dalam bahasa logika yang sederhana, kita diundang oleh Allah untuk ikut berpuasa. Tiketnya iman. Maka ayat yang sering diulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman dulu. Diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar engkau bertakwa atau agar engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi tiket utama untuk ikut hadir di dalam undangan Allah adalah apa? Harus jadi orang yang beriman. Kalau nggak beriman gimana? Boleh nggak puasa? Boleh, tapi itu dicap sebagai kafir. Jadi kalau di luar domain iman, kafir. Loh, berarti nggak ada pilihan? Iya, nggak ada pilihan. Mau tidak mau harus beriman. Kalau pilih kafir, atau Allah, cari Tuhan selain aku, cari kehidupan selain di bumi. Wah, ini lebih susah lagi ya. Nyari kontrakan murah aja susah. Jadi harus beriman. Dikatakan dalam sebuah kitab, ada buku bagus ya, Ma'asyam itu, karyanya Dr. Salman Al-Audah. Dia mengatakan, Ramadan ini dauratun imaniyatun mukatsafatun. Ya, mirip dengan les keimanan intensif. Les keimanan apa? Intensif. Tiap hari sampai kurang lebih 30 hari kita digodok. Atau dalam ulasan yang lain, Ramadan disebut sebagai madrasatun littarbiyah wa i'dadun nafs. Madrasah untuk pendidikan dan penggemblengan apa? Nafas, jiwa. Jadi sebenarnya Anda puasa atau enggak puasa di siang hari itu enggak ada yang tahu.
Kata sesungguhnya madrasah ini madrasah untuk diri kita sendiri. Dan kesaksiannya adalah antara kita dengan Allah. Karena khusus dipesan oleh Allah, maka kita harus jujur kepada Allah. Bagi orang yang nggak beriman, nggak bisa dia berpura-pura puasa. Pusing dia datangnya puasa. Wah, Ramadan datang. Biasanya siang-siang apa? Ngopi, ngerokok, makan. Di siang hari ini datang puasa. Pusing. Ya. Pusing bagi orang-orang yang nggak beriman, pusing. Tapi bagi orang yang beriman, Masya Allah, Ramadan ini ya, wah, kenikmatannya banyak. Al-farhatul kubra, kesenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman ketemu dengan bulan Ramadan. Wa ni'matul muthla, kenikmatan yang luar biasa. Wal fadlul azim, dan keutamaan yang sangat besar, agung. Kaifa la yafrahul mu'minun at-ta'iun bi Ramadan? Gimana, ini kata penulis buku tadi ya, namanya Dr. Salman Al-Audah. Gimana orang beriman itu, orang yang beriman nggak senang dengan datangnya bulan Ramadan, padahal di dalam bulan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, pintu-pintu tobat dibuka, pintu-pintu surga dibuka semuanya. Allah memerintahkan para malaikatnya menjemput apa? Doa-doa para hambanya di bulan Ramadan. Bawa langsung. Jadi kesenangan orang beriman dengan datangnya bulan Ramadan berbeda dengan kesenangan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tahu ladzatus shiyam, itu kenikmatannya puasa, tahu dia. Ya. Tahu, semakin dekatlah dia dengan Allah karena bulan itu dipesan khusus oleh Sang Khalik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak para anbiya, ikutilah undangan-undangan Allah. Di antara undangannya adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Keutamaan Ramadan yang lain banyak sekali. As-shaumu yakma'us syahwat. Puasa itu bisa juga menekan apa? Syahwat atau hawa nafsu. Ya. Biasanya di luar bulan puasa suka terlontar begitu aja ya, emosional meletup, banyak stresor di luar ini, di jalan yang sangat jenuh ini. Tapi di bulan Ramadan kita ada alat kontrol ya di dalam diri kita, karena kejujuran dipupuk sejak dini hari, sejak sahur, sudah nawa itu, sudah niat besoknya mau puasa, maka dengan sendirinya terinstall ya di dalam diri kita, terinstall bahwa kita siap untuk meluruskan niat. Maka al-isti'dadu lis-shaim, persiapan-persiapan buat orang yang berpuasa itu sesungguhnya di antaranya yang pertama taskhihun niyah, meluruskan apa? Meluruskan niat, ya, meluruskan niat. Al-ikhlasu bil qalb, ikhlas hatinya dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau semuanya itu sudah ditata, beres. Setiap apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, jadi kita imani, kita jadi sehat. Rasulullah bilang, sumu tasihhu, berpuasalah engkau sekalian, maka engkau akan menjadi sehat, jadi sehat. Tapi kalau puasa Ramadan penuh dengan kesangsian, keraguan-raguan, sehat nggak dapat, malah sakit ya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana sesungguhnya membangun iman ini? Ya, kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya sudah diikrarkan dalam hati. Memang ada hidayah atau iman itu diperoleh lewat sense perception atau apa? Persepsi indrawi, lewat audio visual. Kadang-kadang bisa lewat pendengaran, orang jadi dapat hidayah, beriman dia. Kadang-kadang lewat penglihatan, orang dapat hidayah lalu beriman dia. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, lalu berkata, andai kata aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi lewat perantaraan apa? Penglihatan, Rasulullah mencium Hajar Aswad, lalu Umar ingin mengimani itu. Apakah orang-orang beriman masih membutuhkan hidayah? Iya, hidayah sepanjang zaman. Sepanjang hayat dikandung badan, hidayah tetap dibutuhkan oleh
orang-orang beriman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana iman ini kalau tanpa iman bisa menerima berita itu? Rasulullah dalam satu perjalanan, dalam perjalanan semalam diajak jalan ke langit, ya. Tiba-tiba pulang lalu memberitakan kepada para sahabat tentang perjalanan beliau. Ya, sebagian sahabat sudah mulai goyah. Bagaimana Nabi yang aku imani kok tiba-tiba cerita seperti itu? Nggak mungkin itu. Kalau iman sudah nggak ditata, sudah mulai goyah. Maka logika itu tidak selamanya bisa memuaskan hati. Nalar itu tidak selamanya bisa memuaskan hati. Demikian pula dengan pikiran. Maka iman di dalam hati yang bisa meluruskan niat kita. Tashihun niyah, al-ikhlasu bil qalb, wa ta'zizut taqwa. Ali ajli ta'zizut taqwa. Sebenarnya puasa itu dalam rangka untuk semakin memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kepada adik-adik biasanya dikasih logika sederhana. Itu gimana Isra Mi'raj? Bisa saja. Tahu nggak? Bisa nggak semut itu dalam 1 jam dari Jogja ke Jakarta? Bisa. Gimana caranya? Ya, penumpangnya beli rambutan, semutnya ada di situ, dibawa naik pesawat. Asal tidak delay, bisa 1 jam nyampe Jakarta. Nah, kalau delay yang lain lagi. Tapi ini logika ini ya cukup sangat sederhana. Nggak bisa disamakan dengan ketika Rasulullah SAW diangkat naik ke langit melalui perantaraan malaikat Jibril. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana tadi dengan sebagian kecil ya orang yang mengaku beragama Islam yang melakukan kekerasan di muka bumi. Nah, ini lagi-lagi tentu saja Allah punya hajatan. Ini ada orang yang merusak acara yang diselenggarakan langsung oleh Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan memberikan balasan sendiri. Ya, maka oleh sebab itu marilah kita senantiasa tambah ya pembacaan kita kepada Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, bisa membaca tafsir sedikit-sedikit ya. Sebenarnya kita itu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW biar ikut serta menjadi para kekasih Allah, dilipat gandakan, biar jangan hanya Rasulullah, tapi para umatnya ini kalau bisa ikut sekalian di dalam gerbong ikut Rasulullah. Kalau kepalanya kereta itu sudah masuk stasiun itu, insya Allah belakangnya pasti masuk stasiun. Kalau kita ikuti Rasulullah pasti mau di belakang juga ikut masuk surga, insya Allah. Nah, tinggal kita meningkatkan ketakwaan, keimanan kita dengan pembiasaan diri mengaji tadarus Al-Quran. Ada Nabi Idris alaihissalam. Ini Nabi Idris ini Nabi yang cerdas ya. Dia bisa membaca suhuf atau sufhah atau ayat-ayat kauniyah berbintangan. Termasuk Nabi yang cerdas. Idris dari kata darosa, sering deres dia, sering ngaji. Tapi ngaji Ngaji kalamullah atau ayat-ayat kauniyah di muka bumi. Sampai Allah kabulkan semua doa-doanya. Di antaranya adalah bersahabat dengan malaikat maut. Bersahabat dengan malaikat maut. Minta izin supaya dimatikan, ya dimatikan. Dihidupkan lagi. Minta izin diajak jalan-jalan melihat neraka, diajak jalan melihat neraka. Begitu melihat neraka, pingsan dia, nggak kuat. Setelah bangun lalu diajak ke surga. Setelah melihat surga, senangnya bukan main. Sampai berlama-lama diingatkan, sudah, waktunya sudah habis. Kita kembali ke bumi. Dia masih berpegangan pohon di surga. Lalu malaikat maut lapor ke Allah, ya Allah gimana ini? Ya, Idris dengan cerdas menjawab, ya ketika ditanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Dia mengatakan, bukankah aku sudah engkau cabut tadi? Dan engkau sudah hidupkan aku lagi. Nah, setiap manusia akan diperlihatkan neraka seperti apa. Lalu juga insya Allah setelah bersih akan dimasukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mau turun lalu atas izin Allah di dalam
Maryam 72 kalau nggak salah ya, diangkat ke langit keempat, ya di sana dengan izin Allah malaikat maut disuruh mencabut nyawanya. Sempat terjadi tanya jawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sedang jasadnya ada di bumi? Tapi atas izin Allah, kekasih Allah ini dicabut nyawanya di langit keempat, jasadnya masih di. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak kisah-kisah yang bisa menumbuhkan kita atas kecintaan kita kepada para anbiya, para rasul, agar kita senantiasa ya mencintai ajaran-ajaran Rasulullah dan akhirnya taqarrub ilallah dan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan masuk ke Jannatul Naim. Amin. Kurang lebihnya maaf, bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.